Indonesia Tengah. Inilah Radio Republik Indonesia Bau-Bau dengan Warta Kepton, berita seputar Kepulauan Buton. Keberhasilan pelaksanaan program Bangga Kencana salah satunya ditentukan oleh sejauh mana kualitas tenaga di lapangan, dalam hal ini kader IMP. Yang lainnya insya Allah semuanya sudah siap, terus beberapa sudah dilakukan uji petik juga oleh bersama KSOP. Selamat pagi dari kawasan Limbo Liotangan Pada, kami sampaikan pokok-pokok berita. Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Disperkimtan Kota Bau-Bau gelar Loka Karya Baslen data untuk pengentasan kawasan kumuh. Data tersebut akan digunakan dalam perencanaan pembangunan pemukiman di Kota Bau-Bau. PT SDP Indonesia Feri Cabang Bau-Bau menyatakan kesiapan penuh menyambut angkutan Nataru. Total sebanyak 13 kapal disiapkan ASDP Cabang Bau-Bau. Saya Rizka Harlina dan inilah Warta Kepton pagi selengkapnya hari ini, Rabu 12 November 2025. Kita ke berita yang pertama. Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Disperkimtan Kota Bau-Bau gelar Loka Karya Baseline data untuk pengentasan kawasan kumuh. Data tersebut akan digunakan dalam perencanaan pembangunan pemukiman di Kota Bau-Bau. Mengenai hal itu, reporter RRI Bau-Bau Heru Mulku melaporkan. Jadi saya kira ini bagian yang penting karena kita dalam merencanakan itu harus berbasis data. Jangan kita merencanakan tanpa data yang kuat. Dalam upaya mendukung program pengentasan kawasan kumuh, Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Disperkimtan Kota Bau-Bau menggelar Loka Karya Baseline Data Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh yang berlangsung di Bau-Bau pada Selasa 11 November 2025. Kegiatan ini dibuka oleh pelaksana tugas Asisten 2 Setda Kota Bau-Bau Muhammad Abdu yang dihadiri oleh para kepala OPD, Lurah Sekota Bau-Bau serta tim pengumpul data baseline dari berbagai kelurahan. Dalam kesempatan itu, Muhammad Abdu menegaskan bahwa Loka Karya ini merupakan langkah penting untuk memperkuat dasar data yang akan digunakan dalam perencanaan pembangunan permukiman di Kota Bau-Bau. Ia menilai kegiatan tersebut sangat strategis karena setiap perencanaan pembangunan harus berangkat dari data yang valid dan terverifikasi. Jadi saya kira ini bagian yang penting karena kita dalam merencanakan itu harus berbasis data. Jangan kita merencanakan tanpa data yang kuat. Ya, jadi saya kira ini satu kegiatan yang menurut saya sih terobosan yang baik dilakukan oleh Dinas Perumahan Permukiman. Kedepannya mudah-mudahan data itu bisa kita manfaatkan dengan baik. Abdu juga memberikan apresiasi atas inisiatif Disperkimtan yang dinilainya sebagai terobosan positif dalam mendukung perencanaan pembangunan daerah. Lebih lanjut, ia mengingatkan bahwa persoalan kawasan kumuh tidak bisa diselesaikan oleh satu dinas saja, melainkan membutuhkan kerjasama lintas sektor. Dan memang kawasan kumuh tidak bisa di-handle oleh Dinas Perumahan saja, tetapi harus lintas sektoral. Dan saya kira tepat kalau misalkan kita mulai dari basis data. Dengan data ini kita harapkan kawasan kumuh Kota Bau-Bau semakin hari semakin hilang dari Kota Bau-Bau. Muhammad Abdu menyampaikan harapannya agar melalui penguatan data ini, Kota Bau-Bau dapat terus bergerak menuju kota tanpa kawasan kumuh yang sejalan dengan visi Indonesia Emas 2045. Dengan data yang kuat diharapkan kawasan kumuh di Kota Bau-Bau semakin hari semakin berkurang sehingga akhirnya tidak ada lagi wilayah yang tergolong kumuh. Semua permukiman di Kota Bau-Bau harus menjadi kawasan yang layak huni. Reporter RRI Bau-Bau Hairul Mulku melaporkan. PT SDP Indonesia Feri Cabang Bau-Bau menyatakan kesiapan penuh menyambut angkutan Nataru. Total sebanyak 13 kapal disiapkan SDP Cabang Bau-Bau. Mengenai hal itu, Afriansyah melaporkan.
Yang lainnya insya Allah semuanya sudah siap, terus beberapa sudah dilakukan uji petik juga oleh bersama KSOP. PT ASDP Indonesia Ferry Cabang Bau-Bau menyatakan kesiapan penuh menyambut angkutan Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 Nataru. Pelayanan penyeberangan di Sulawesi Tenggara dijamin berjalan dengan standar keselamatan, keamanan, dan kenyamanan terbaik. Manajemen ASDP Bau-Bau telah melakukan beragam persiapan demi menjamin kelancaran arus penumpang dan kendaraan selama periode Nataru. Fokus utama persiapan meliputi kesiapan armada, peningkatan fasilitas, dan koordinasi dengan pihak terkait. General Manager SDP Cabang Bau-Bau Zulifan Ramadana Miraza mengatakan, dari total 14 kapal yang beroperasi di wilayah Cabang Bau-Bau, 13 kapal dipastikan siap beroperasi di lintasannya masing-masing. Hanya KMP Tongkol yang masih dalam proses rehabilitasi di Galangan pasca insiden kandas beberapa waktu lalu. Zulifan mengatakan sebanyak 10 kapal telah menjalani uji petik atau ramcek oleh KSOP. 3 kapal lainnya yaitu KMP Inerie, KMP Madidihang, dan KMP Sultan Murum II masih menunggu jadwal uji petik. Pada prinsipnya kami sudah menyiapkan semua armada, semuanya siap kecuali satu ya, Tongkol karena masih butuh waktu Pak. Yang lainnya insya Allah semuanya sudah siap, terus beberapa sudah dilakukan uji petik juga oleh bersama KSOP. Pada prinsipnya kita semua siap Pak untuk kelancaran Nataru nanti. Menghadapi tantangan cuaca di musim hujan, ASDP Bau-Bau memperketat langkah strategis. Ini termasuk kolaborasi intensif dengan BMKG untuk mendapatkan informasi cuaca terkini dan mempercepat pengambilan keputusan operasional. Zulifan mengatakan jadwal keberangkatan akan disesuaikan untuk menghindari penumpukan dan mengantisipasi kondisi cuaca buruk mendadak. ASDP juga mengimbau pengguna jasa untuk aktif memantau informasi cuaca dan mengikuti arahan petugas demi keselamatan. Selain itu, pemeriksaan berkala terhadap fasilitas kapal terus dilakukan, diiringi penegakan protokol kesehatan bagi kru dan pengguna jasa. Koordinasi erat juga dijalin dengan instansi pelabuhan serta aparat keamanan. Sampai Oktober 2025, SDP Bau-Bau telah menyeberangkan lebih dari 474.000 penumpang dan 390.000 kendaraan. Zulifan mengatakan bahwa pihaknya berkomitmen untuk memberikan layanan terbaik dan memastikan seluruh operasional berjalan lancar, aman, dan nyaman. Ia juga menambahkan bahwa masyarakat diimbau untuk memantau informasi terbaru dan tetap memperhatikan protokol kesehatan. Reporter RRI Bau-Bau, Afriansa melaporkan. Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kota Bau-Bau menurunkan 2 penyelam bersertifikat untuk membantu tim gabungan dalam pencarian korban tenggelam di perairan Tolandona, Kabupaten Buton Tengah, Sulawesi Tenggara. Operasi yang melibatkan Basarnas, TNI, Polri, dan relawan telah memasuki hari ketiga sejak insiden terjadi pada Minggu 9 November 2025. Kepala Pelaksana BPBD Kota Bau-Bau Laode Muslimin Hibali pada Selasa mengatakan pihaknya berpartisipasi aktif bersama tim gabungan guna mempercepat proses pencarian korban. Personil BPBD yang diterjunkan memiliki kualifikasi selam bersertifikat dan berpengalaman dalam operasi penyelamatan air. Ia menjelaskan pencarian dilakukan berdasarkan ketentuan operasi SAR, di mana proses berlangsung selama 7 hari dan dapat diperpanjang apabila ditemukan tanda-tanda keberadaan korban. Bila tidak ada petunjuk baru, operasi akan dihentikan. Ia berharap korban segera ditemukan. Sebelumnya, 2 buah perahu longboat dilaporkan terbalik dan tenggelam di perairan Tolandona sekitar pukul 10.38 waktu Indonesia Tengah. Dari 4 penumpang, 3 orang berhasil diselamatkan warga setempat. Sementara 1 orang, Arif Kurniawan, 35 tahun, warga Kelurahan Kantalai, Kecamatan Lealea, Kota Bau-Bau, masih dalam pencarian. Anda sedang mendengarkan Warta Kepton, berita seputar Kepulauan Buton. Warta Kepton pagi ini disiarkan RRI Bau-Bau. 2 film karya sineas Bau-Bau raih juara nasional di kompetisi film Islami 2025. Selengkapnya Wade Nurliani, reporter RRI Bau-Bau melaporkan.
Cahaya untuk Nur itu menjadi juara 1 kategori fiksi di ajang kompetisi film Islami 2025 tingkat nasional. Nama Kota Bau-Bau kembali tersorot di panggung Auditorium HM Rasidi Kementerian Agama Republik Indonesia Jalan MH Tamrin nomor 6 Jakarta Pusat. 2 film garapan sineas asal Bau-Bau Andi Lopez Ebat sukses meraih juara dalam kompetisi film Islam KFI tingkat nasional 2025. Film berjudul Cahaya untuk Nur berhasil meraih juara 1 kategori film fiksi, sementara karya lainnya Pekandian Nana Maelu dinobatkan sebagai juara 2 kategori film dokumenter. Malam penganugerahan yang berlangsung pada Senin 10 November dihadiri langsung oleh Menteri Agama Republik Indonesia Nasaruddin Umar yang memberikan langsung apresiasi dan penghargaan kepada para pemenang. Atas prestasi tersebut, Andi Lopez Ebat menerima plakat penghargaan dan uang pembinaan masing-masing sebesar 13 juta rupiah untuk juara 1 dan 10 juta rupiah untuk juara 2. Wartawan senior Kota Bau-Bau tersebut menyebutkan keberhasilan ini tidak lepas dari doa dan dukungan masyarakat Sulawesi Tenggara, khususnya warga Kota Bau-Bau, serta kerjasama tim yang solid di bawah naungan 1000 Benteng Production. Saya sebagai sutradara sangat bersyukur atas pencapaian ini. Kalau dibilang sebenarnya saya tidak terlalu menyangka bisa ada di tahap ini, karena saya pikir untuk kompetisi film pendek Islami ini sudah selesai di 2003-2024 lalu, tapi ternyata di tahun 2025 ini dikompetisikan kembali. Saya mau ucapkan terima kasih sih untuk semua kru yang terlibat. Kompetisi film Islami merupakan kegiatan yang diinisiasi oleh Direktorat Penerangan Agama Islam Ditjen Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama. Tahun ini kompetisi tersebut diikuti oleh 83 karya film dari 34 provinsi di seluruh Indonesia yang terbagi dalam 3 kategori animasi, fiksi, dan dokumenter. Tema yang diusung adalah The Wonder of Harmony, merajut cahaya Islam keberagaman, cinta, dan harapan. Sementara itu, film dokumenter Pekandian Nana Maelu mengangkat kisah tradisi masyarakat Buton dalam menyantuni anak yatim piatu, sedangkan film fiksi Cahaya untuk Nur bercerita tentang perjuangan seorang remaja menghadapi kehilangan mendalam setelah kematian ayahnya. Kedua film ini sebelumnya juga telah menorehkan prestasi di tingkat provinsi. Pekandian Nana Maelu menjadi juara kompetisi film pendek Islami Provinsi Sulawesi Tenggara tahun 2023, sedangkan Cahaya untuk Nur menyabet juara pada kompetisi film Islami tingkat Provinsi Sulawesi Tenggara tahun 2024. Keberhasilan ini sekaligus menegaskan eksistensi sineas muda asal Bau-Bau di dunia perfilman nasional, serta menjadi kebanggaan tersendiri bagi masyarakat Sulawesi Tenggara. Wadi Nurliani, reporter Bau-Bau, melaporkan. Kita ke berita yang terakhir. Bangun keluarga berkualitas. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bau-Bau tekankan penguatan kader institusi masyarakat pedesaan maupun perkotaan. Mengenai hal itu, Hairul Mulku kembali melaporkan. Keberhasilan pelaksanaan program Bangga Kencana salah satunya ditentukan oleh sejauh mana kualitas tenaga di lapangan, dalam hal ini kader IMP. Pemerintah Kota Bau-Bau melalui Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) menegaskan pentingnya penguatan kapasitas tenaga lapangan dan kader institusi masyarakat pedesaan maupun perkotaan atau IMP dalam mendukung keberhasilan program Bangga Kencana. Kepala DPPKB Kota Bau-Bau, Fanti Fridayanti, menyampaikan hal tersebut saat membuka kegiatan pertemuan pembinaan IMP dan program pembangunan keluarga berencana di Bau-Bau pada Selasa 11 November 2025. Ia menekankan bahwa keberhasilan program Bangga Kencana sangat ditentukan oleh kualitas tenaga lapangan dalam mengedukasi masyarakat. Seluruh penyuluh KB dan kader IMP harus mampu memanfaatkan teknologi serta sarana komunikasi modern untuk menyampaikan pesan program Bangga Kencana dengan cara yang menarik, akurat, dan mudah dipahami. Keberhasilan pelaksanaan program Bangga Kencana salah satunya ditentukan oleh sejauh mana kualitas tenaga di lapangan, dalam hal ini kader IMP, institusi masyarakat pedesaan maupun perkotaan. Dalam hal ini kader IMP, dalam menyampaikan informasi terkait program pemerintah serta bagaimana mengedukasi masyarakat agar memiliki kesamaan pandangan terhadap pentingnya program keluarga berencana dalam rangka mewujudkan keluarga kecil, bahagia dan sejahtera serta keluarga yang berkualitas dalam lingkungan masyarakat Kota Bau-Bau.
Ia menjelaskan Bangga Kencana merupakan singkatan dari Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana. Program ini berorientasi pada terwujudnya keluarga berkualitas yang hidup di lingkungan sehat dengan kesiapan fisik, mental, sosial, dan ekonomi sebelum berkeluarga, sebelum berumah tangga. Dalam pelaksanaannya, DPPKB memfokuskan 3 bidang utama, yakni perencanaan keluarga, kesehatan reproduksi, dan pengelolaan kependudukan. Memastikan keluarga dan calon-calon yang akan berkeluarga itu benar-benar siap secara fisik, mental, dan ekonomi, sosial, dan seterusnya sebelum memutuskan untuk berkeluarga. Kemudian kesehatan reproduksi termasuk juga program yang diampu oleh bidang KB memastikan setiap calon ibu itu benar-benar sehat jasmani rohaninya, dan calon bapaknya juga harus sehat secara fisik dan mentalnya. Kegiatan pembinaan ini diharapkan dapat memperkuat kapasitas kader dalam memberikan informasi, edukasi, dan pendampingan kepada masyarakat, sekaligus memperluas jangkauan program Bangga Kencana di Kota Bau-Bau. Kegiatan ini juga menjadi ruang pembelajaran yang bermanfaat bagi seluruh kader agar mereka semakin siap menjadi ujung tombak dalam menciptakan keluarga berkualitas dan bahagia di Kota Bau-Bau. Reporter RRI Bau-Bau, Hairul Mulku melaporkan. Sebelum kami akhiri Warta Kepton pagi ini, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Disperkimtan Kota Bau-Bau gelar lokakarya baseline data untuk pengentasan kawasan kumuh. Data tersebut akan digunakan dalam perencanaan pembangunan pemukiman di Kota Bau-Bau. PT SDP Indonesia Ferry Cabang Bau-Bau menyatakan kesiapan penuh menyambut angkutan Nataru. Total sebanyak 13 kapal dipersiapkan SDP Cabang Bau-Bau. Demikian Warta Kepton pagi ini. Kami harapkan Anda masih bersama kami untuk menyimak informasi kami lainnya. Dapatkan juga informasi kami dalam portal resmi rri.co.id. Wakil kerabat kerja yang bertugas, saya Rizka, RRI terus mengudara untuk Indonesia.